Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut penjelasan tentang MTCNA atau tentang mikrotik. Dan pada pembahasan kali ini kita sudah memasuki pada pembahasan akses mikrotik. Nah, jadi kita bisa mengetahui metode-metode akses mikrotik, router OS maupun router board. Nah, jadi kita akan belajar mengenai akses yang bisa digunakan untuk menjalankan mikrotik tersebut. Nah, jadi itu bisa digunakan secara aksesnya bisa digunakan secara router OS atau virtualisasi atau juga router board real device. Nah, real device yaitu seperti yang asli router boardnya dan itu berbentuk fisik. Jadi untuk metode-metodenya itu di sini sudah dituliskan ada di sini, dan ini yang pertama itu ada keyboard, lalu ada serial console, ada remote server seperti Telnet atau SSH, lalu ada Winbox, FTP, AVI, Quickset, and Webbig, HTTP, lalu ada MAC Telnet, lokal, yaitu Winbox terminal menu, dan juga ada mikrotik TIG AVP. Nah, di sini kita contoh ya, di sini ada keyboard yaitu dengan menggunakan CLI. Tapi kebanyakan masyarakat ini saat ini menggunakan aplikasi Winbox untuk akses mikrotik. Nah, pastikan ada akses mikrotik. Jadi kebanyakan sekarang menggunakan aplikasi Winbox. Nah, di sini kita bisa searching saja di sini, barangkali teman-teman ingin menginstalnya itu tinggal ketikkan Winbox. Nah, jadi Winbox itu adalah sebuah aplikasi yang untuk menjalankan atau mengakses mikrotik. Nah, jadi awal mula itu kita dimintakan untuk memasukkan MAC address dan juga username dan password. Nah, setelah itu kalian bisa memasukkan IP address jika sudah lebih dari satu kali login atau satu kali mengkonekkan mikrotiknya. Nah, selain itu juga bisa menggunakan FTP, yaitu FTP itu bisa mengambil data di mikrotik. Nah, juga bisa menggunakan API, yaitu Application Program Interface kalau nggak salah. Nah, itu bisa juga digunakan untuk mengakses mikrotik, dan ini digunakan oleh network programming. Dan juga bisa menggunakan Quickset and Webbig, yaitu menggunakan HTTP, dan bisa digunakan di web ya, dibukanya, diaksesnya di dalam web. Dan bisa juga menggunakan lokal Winbox terminal menu ya, pada Winbox di bagian terminal menu. Dan juga yang terakhir yaitu bisa menggunakan mikrotik TIG APP. Nah, mungkin untuk penjelasan ini yang saya sampaikan cuma segini, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut, dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang pengenalan hostname dan juga IP address pada mikrotik kita. Nah, ketika masuk Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang tersedia. Sampai saat ini kita telah berhasil melakukan akses mikrotik router board atau menggunakan akses mikrotik router OS atau virtual menggunakan aplikasi Winbox. Nah, kalian bisa memberikan identitas nama atau untuk router kita, identitas router by default itu namanya mikrotik. Nah, dan bisa kita rubah sesuai kebutuhan kalian. Itu opsional. Nah, di sini kita akan coba yaitu dengan melalui kita masuk ke dalam sistem, lalu ke dalam identity. Nah, kita masuk user dan identity. Di sini kita bisa langsung ganti saja namanya, misalnya di sini RB Arjun. Di sini jika sudah kita apply dan oke. Apply, lalu kita oke. Nah, di sini dia sudah secara otomatis akan berubah. Nah, di sini juga ini adalah cara UI. Untuk cara CLI-nya itu dengan ke new terminal, dan kita di sini bisa skip saja untuk password, dan di sini kita bisa mengubah melalui CLI dengan comment system identity set name kita ganti menjadi RB Jun, dan di sini dia sudah merubah menjadi RB Jun. Nah, itu dia cara CLI, dan juga tadi yang pertama itu secara GUI. Dan kita langsung saja yaitu ke setting IP, yaitu kita akan berkenalan dengan IP address. Nah, di sini kita bisa
masuki dalam IP, lalu kita ke addresses. Nah, di sini kita sudah memiliki IP yaitu 192.168.3.1660. Nah, di sini IP kita yang kita sudah dapatkan pada mikrotik kita. Nah, untuk cara menggantinya kita bisa dengan menggunakan di sini kita tambah plus ya, dengan logo plus. Di sini kita bisa tambahkan dengan 192.168.43. Misalnya 12. Nah, di sini jangan lupakan untuk memasukkan prefix yaitu /24, dan di sini untuk networknya itu default saja, dan di sini ether 2 karena IP ini adalah ether 1, dan di sini kita apply dan kita oke. Nah, di sini sudah ditambahkan IP address jadi 2. Nah, jadi untuk pengenalan tentang hostname dan IP address selesai, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai tentang tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, jadi kita akan menjelaskan bagian-bagian pada Winbox, yaitu salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik kita, dan atau itu bisa digunakan untuk konfigurasi mikrotik. Jadi sebelum kita konfigurasi Winbox, dan di sini pastikan Winbox kalian itu memiliki versi terbaru. Nah, jadi di sini saya menggunakan versi 3.39. Nah, jadi kita langsung saja menjelaskan bagian-bagian yang ada di sini, yaitu fitur-fitur yang terdapat dalam Winbox. Nah, jadi pertama itu ada di sini yaitu connect to, yaitu masukan bisa digunakan untuk memasukkan IP router ataupun MAC address router yang kita inginkan. Lalu ada di sini ada juga login, yaitu opsi yang digunakan untuk memasukkan username dan password login, dan juga itu ada default, yaitu default user yaitu namanya admin. Dan di sini ada password, yaitu untuk memasukkan password yang untuk router yang ingin ada koneksikan. Lalu di sini ada identity, yaitu hostname yang terdapat dalam mikrotik kita. Lalu ada version, yaitu versi atau image yang digunakan oleh mikrotik kita di Pinet Lab. Jadi kita menggunakan versi 7.14.1. Dan untuk board dan untuk uptime, yaitu berapa lama mikrotik kita yang sudah digunakan oleh kita, yaitu di sini saya baru menggunakan 20 menit 32 detik. Nah, jadi untuk itu kita langsung saja masuk, yaitu dengan IP 160, lalu kita dengan login user admin. Sini kita sudah masuk pada tampilan di dalam Winbox mikrotik kita, dan di sini kita jelaskan. Nah, di sini ada admin, yaitu user yang digunakan saat login. Lalu di sini ada add 192.168.43.160, yaitu login yang digunakan apakah IP address ataupun MAC address. Lalu ada di sini dalam kurung RB Jun, yaitu itu adalah nama router atau identitas router. Jadi ini adalah hostname. Dan untuk di sini ada Winbox 64 bit, yaitu ini ada tentunya aplikasi yang digunakan, yaitu Winbox, lalu di sini ada versi 7.14.1, yaitu router OS yang digunakan pada mikrotik kita. Lalu ada di sini CHR, yaitu tipe produk router OS router virtual yang digunakan. Lalu ada di sini ada session, yaitu kita coba buka. Dari sini session, yaitu untuk menyimpan session Winbox Anda seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi ketika connect lagi akan melakukan session tersebut. Lalu di sini ada setting, yaitu pada menu setting ini kita bisa gunakan fitur penting seperti zoom in atau zoom out jika tulisannya kekecilan atau kebesaran, atau hide password untuk melihat password yang berbentuk asterisk. Lalu di sini ada juga yang namanya dashboard, yaitu
terkait informasinya di sini ada add time, yaitu waktu pada router, ada add date, tanggal pada router, lalu ada CPU usage yang pada router, lalu ada memori yaitu free RAM pada router, lalu ada uptime, informasi sudah berapa lama router kita uptime atau digunakan. Nah, lalu kita masuk saja. Di sini ada fitur-fitur dimulai dari quit set sampai exit. Yang pertama yaitu quit set, yaitu digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP dan lain sebagainya. Lalu ada di sini ada WiFi. Lalu di sini ada interface, yaitu digunakan untuk konfigurasi interface. Digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet atau IV tunnel, IP tunnel dan lain sebagainya. Lalu ada di sini ada bridge, yaitu menggabungkan port di MikroTik menjadi satu jaringan atau menjadi satu network, bisa menggunakan bridge, wireless bridging dan lain sebagainya. Lalu di sini ada mesh, yaitu jika menggunakan switch chip bisa konfigurasi di sini. Biasanya untuk konfigurasi VLAN, port isolation dan lain sebagainya. Lalu ada juga di sini terdapat mesh, yaitu digunakan untuk konfigurasi HWMV pada wireless mesh. Lalu di sini ada IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi, mulai dari IP address, DHCP, firewall, DNS, hotspot, IVS, IPsec, lalu IPsec, lalu routers, neighbor, service, web proxy. Lalu di sini ada juga routing, yaitu jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol address bisa DHCP, protokol seperti RIF, OSV, routing filter. Jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIF, OSVF, BEGP dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan routing. Lalu di sini ada juga sistem, yaitu fitur paling banyak digunakan juga, yaitu reset konfigurasi, package, lalu reboot, certificate, logging, user dan lain sebagainya. Lalu ada menu QoS, yaitu digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple QoS atau QoS tray, HDV, HTV. Lalu ada bandwidth prioritas dan lain sebagainya. Lalu ada juga di sini files, yaitu isi harddisknya MikroTik. Lalu ada juga log, melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug, bisa diatur menu sistem. Lalu ada radius, yaitu digunakan untuk radius client. Radius client kalau pakai MikMom setting di sini. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada tools, yaitu touch, bandwidth test, ping, telnet, SSH dan lain sebagainya. Lalu ada new terminal, jika Anda ingin konfigurasi MikroTik menggunakan terminal atau berbentuk CLI, yaitu teks, bisa di new terminal ini. Lalu ada support ref, yaitu membuat file support ref yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk mengecekkan lebih lanjut terkait troubleshooting. Lalu di sini ada new Winbox, akan membuat Winbox baru untuk Winbox yang ingin kita multi session. Lalu ada exit, yaitu ya sudah tahulah pasti ini untuk keluar dari Winbox. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang tampilannya ada di Winbox selesai. Kita lanjut pembahasan. Kita lanjut yaitu tentang akses virtual router MikroTik Pinet Lab with Winbox. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoneksikan router virtual yang ada pada Pinet Lab dengan menggunakan Winbox.
Nah, jadi bagi kalian yang tidak memiliki real device, opsi ini dapat digunakan untuk memasukkan atau mensukseskan pembelajaran kalian. Jadi seakan-akan kita dapat akses Winbox tanpa perlu memiliki perangkat real device-nya. Nah, pastikan kalian sudah mempersiapkan dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan Pinet Lab. Karena kedepannya kita akan menggunakan Pinet Lab ini untuk menggunakan administrasi jaringan komputer secara virtual. Nah, kita akan memiliki gambaran topologi. Bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ini adalah ilustrasi topologinya. Nah, jadi kita akan menggunakan Pinet Lab atau lab alat emulator jaringan paket. Nah, yang pertama kita persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Lalu persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router seperti pada pada ilustrasi gambar di samping ini. Lalu kita connect virtual mikrotik using Winbox. Jadi kita menggunakan Winbox untuk mengkonekkan virtual mikrotik kita yang ada di Pinet Lab. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini saya sudah memiliki Pinet Lab dan memiliki IP 46.60.160. Nah, di sini kita masuk saja ke Winbox dan di sini kita coba masuk ke dalam Winbox dengan untuk mengkonekkan mikrotik kita. Itu dengan user admin yaitu default dan di sini kita connect. Nah, di sini kita sudah memasuki mikrotik kita melalui Winbox, mengakses mikrotik melalui Winbox. Nah, jadi tampilannya seperti ini dan ini mungkin sampai sini saja. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang mengakses routerboard with WebPIC. Yaitu kita akan mengakses routerboard melalui router. Nah, karena kita tidak memiliki routerboard atau real device, jadi kita memakai router OS with WebPIC. Nah, jadi kita mikrotik dapat diakses salah satunya dengan menggunakan WebPIC, di mana kita mengakses melalui web browser yang berbasis HTTP. Nah, jadi untuk syaratnya yaitu kita menggunakan WebPIC ini kita perlu mengetahui IP address dari mikrotik router OS-nya. Nah, jadi kita bisa mengeceknya pada menu IP lalu addresses. Jika belum ada silahkan kalian tambahkan. Nah, jadi kita masuk ke dalam Winbox. Sini kita ke IP lalu ke addresses dan di sini kita sudah memiliki IP yaitu IP utamanya yang 160 ini 160. Nah, jadi jika belum ada teman-teman bisa nambahkan dengan gambar plus ini. Nah, lalu setelah kalian mengetahui IP address-nya, kalian buka browser dan kalian buka browser itu mau terserah mau browser apa. Sini saya menggunakan. Nah, baik, di sini saya menggunakan browser itu Firefox. Nah, jadi di sini kita bisa langsung saja. Nah, tampilannya seperti ini jika sudah memasukkan IP kalian di kolom pencarian. Jadi masukkan saja IP kalian ke kolom pencarian lalu kita masukkan password dan di sini kita tidak menggunakan password lalu kita login saja dan di sini kita sedang proses memasuki mikrotik kita. Nah, di sini jika ada change password di sini kita cancel saja. Nah, jadi di sini untuk tampilannya itu tidak jauh berbeda dari yang di Winbox untuk tampilannya. Nah, di sini juga sama dari mulai WiFi sampai tools itu masih sama, tidak berbeda jauh dari Winbox. Jadi jika ingin ke terminal itu tidak di sebelah sini untuk fiturnya, tapi di sebelah atas ini di atas kita. Nah, di atas bagian menu di sini kita bisa Ctrl C saja. Nah, di sini itu sudah masuk ke dalam terminal jika kalian emang mau menggunakan CLI untuk mengkonfigurasi atau untuk mengsetting segala sesuatunya di mikrotik ini. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang QuickSet, yaitu akses salah satu fitur untuk mengakses mikrotik. Itu kita pada mikrotik router OS versi 7.14 yang kita gunakan itu diperkenalkan dengan menu baru yaitu QuickSet. Sesuai dengan namanya QuickSet, menu ini bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat.
Jadi jika biasanya sebagai cara setting mikrotik, kamu perlu mengakses banyak menu, dengan quick set tidak perlu repot. Nah, jadi untuk pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet dan untuk distribusi LAN itu sudah tersedia pada quick set. Nah, jadi secara cepat menghubungkan mikrotik ke jaringan lain, wireless atau internet dengan menggunakan QuickSet. Nah, karena QuickSet ini digunakan untuk yang mikrotik support wireless. Nah, karena kita menggunakan mikrotik dengan environment virtual itu tidak bisa digunakan. Jadi kita mungkin cukup saja untuk penjelasan ini, kita lanjut penjelasan selanjutnya. Nah, oke, baik, kita lanjut pada pembahasan tentang remote access telnet and SSH. Jadi pada penjelasan kali ini kita membahas tentang remote access telnet SSH, yaitu salah satu fitur untuk mengakses mikrotik kita, yaitu based on terminal command line interface. Nah, jadi akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal, Winbox, dan terminal Wi-Fi. Nah, untuk new terminal Winbox dan new terminal Wi-Fi itu sudah kita lakukan di video sebelumnya. Dan untuk digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote itu bisa dilakukan dengan SSH ataupun telnet. Maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, jadi untuk pertama kita akan menggunakan telnet, yaitu kita akan masuk ke dalam CMD. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan terakhir pada bab kali ini, yaitu tentang bab akses mikrotik, metode akses mikrotik. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan tentang serial console. Nah, jadi terdapat cara lain untuk, yaitu serial console, yaitu salah satu yang dapat mengakses mikrotik. Nah, yaitu terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address maupun MAC address, yaitu dengan cara meremote lewat port serial console yang ada di router. Nah, dengan cara ini kita dapat cara ini kita tidak perlu khawatir lagi router mikrotik terputus dari koneksi remote. Nah, selain itu, dengan cara ini kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat di remote melalui lewat Winbox, telnet, ataupun SSH. Dan kita juga bisa melihat proses booting router dengan cara ini. Nah, jadi perlu diketahui dengan cara ini bisa meremote dengan metode CLI dan juga tidak dapat dengan GUI seperti pada Winbox, dan tidak semua router mikrotik dapat meremote dengan cara ini. Hanya sebagian saja yang bisa memiliki port serial console. Nah, jadi biasanya router kelas menengah hingga tinggi memiliki port serial console, contohnya saja pada CCR ini. Nah, jadi menggunakan program Hyper Terminal baud rate 1115200 dapat data bits 8 LAN variety non stop bits 1 dan flow control 0. Nah, jadi untuk cara menggunakan serial console ini yaitu masuk terminal seperti PuTTY ataupun yang lainnya, lalu pilih connection type serial dan sesuai serial line COM atau COM yang dapat dilihat pada device manager. Nah, lalu speed baud rate 1152000 khusus perangkat mikrotik. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang serial console selesai dan sekaligus penjelasan tentang mikrotik akses ini selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.